Sairing balam nanjo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairing salam nanjo sambah, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ibarat pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Salmi, BP 19279, mata kuliah Peningkatan Keterampilan Berbahasa yang dibimbing oleh Ibu Ade Suryani, MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan ceramah singkat saya tentang meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, menjadikan siang dan malam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Salawat dan salam tak rupa-rupanya kita anjung tinggikan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang tak haus akan kekuasaan, tak rakus akan kekayaan, menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Dialah Ahmad, putranya Abdullah, jantung hati Siti Aminah, yang lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun gajah. Di saat tentara Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, dialah Ahmad, dialah Muhammad, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah. Dialah yang telah berhasil menggulingkan tikar-tikar kemusyrikan dan kekafiran, dan membentangkan tirai emas bertabur jamrud iman dan intan perdamaian. Oleh sebab itu, marilah kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya akan membawakan sebuah pidato singkat mengenai meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui bahwasanya pada tanggal 29 Oktober kemarin kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan kelahiran beliau ini, marilah kita memperbanyak sholawat kepada beliau agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Suatu hari Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya aku sangat merindukan para saudara-saudaraku." Lalu para sahabat pun bertanya, "Bukankah kami selalu berada di sisimu ya Rasulullah?" Lalu Nabi pun menjawab, "Bukan, kalian bukanlah saudaraku, tetapi kalian adalah sahabatku." Mendengar perkataan Nabi, para sahabat pun menjadi heran. Lalu salah satu di antara mereka pun bertanya, "Lalu siapakah para saudara yang engkau rindukan ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tak pernah bertatap muka denganku, tak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman dan mengamalkan ajaranku." Baik, dari kisah di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja merindukan kita umatnya yang tak pernah ia temui sedikit pun. Lalu apakah kita tidak merindukan dan apakah kita tidak pantas merindukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya dengan mengikuti ajarannya dan sering berselawat kepadanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk berselawat kepada beliau agar nantinya di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Semoga dengan kita berselawat dan mengamalkan apa yang telah diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Baiklah, kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu saja kita berpedoman dan meneladani sifat-sifat yang telah diajarkan Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 sifat yang harus kita tiru dan harus kita laksanakan dalam bertindak dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, sifat sidik, yang mana sidik ini berarti jujur. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap jujur, karena dengan kejujuran inilah sumber dari segala masalah yang ada di dunia ini. Dengan kita bersikap jujur, maka orang-orang terdekat pun dan masyarakat luas pun akan percaya kepada kita dengan sifat kita yang jujur. Yang kedua, sifat amanah, yang mana amanah ini berarti dapat dipercaya. Kita dapat mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang menyampaikan sesuatu kepada kita dan orang tersebut berpesan agar masalah tersebut tidak tersebar luas. Maka disinilah kita diuji tentang sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Apakah kita sanggup menjaga rahasia tersebut ataupun tidak. Yang ketiga, sifat tabligh, yang mana tabligh ini artinya menyampaikan. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah, sampaikanlah kebaikan tersebut walau 1 ayat. Jadi, jika kita memiliki suatu ilmu yang bermanfaat, maka sampaikanlah walau terkadang itu belum diterima sepenuhnya. Yang keempat adalah fatonah, yang mana fatonah ini berarti cerdas. Cerdas di sini bukan hanya cerdas dalam bertindak, cerdas dalam bertingkah laku, namun juga cerdas dalam berpikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat cerdas. Cerdas dalam berperang, cerdas dalam mengatur strategi, dan juga cerdas dalam hal lainnya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda Islam, marilah kita menerapkan 4 sifat yang telah diajarkan Rasulullah, yang mana sifat siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Dengan kita menerapkan sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan terhindar dari berbagai masalah. Sesungguhnya tiada tempat lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Oleh sebab itu, marilah wahai saudaraku sekalian, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengajarkan apa yang telah diajarkan Nabi dan meninggalkan semua larangannya. Karena kita berada pada zaman yang milenial, di mana pada zaman milenial ini begitu banyak cobaan yang datang. Pada saat sekarang sudah banyak para remaja generasi Islam yang meninggalkan ajaran Islam dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Oleh sebab itu, marilah wahai saudaraku, kita lebih beristiqoroh, mendekatkan diri kepada Allah, meneladani sifat yang telah diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.